Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Inengah Kertabesung dari Universitas Udayana, kembali menyajikan pembelajaran jarak jauh pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Adapun topik yang kita bahas kali ini adalah tentang ekologi, populasi, dan komunitas. Nah, mengawali dari pembahasan tentang ekologi, populasi, dan komunitas, ada perlunya saya mengungkapkan bahwa kata ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang dikemukakan oleh Hereter tahun 1865. Itu yang berasal dari kata oikos yang berarti tempat tinggal dan logos berarti ilmu pengetahuan. Namun definisi tentang ekologi sampai saat ini terus berkembang. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapat-pendapatnya, dan saya kutip dua ahli yang patut kita sebagai acuan. Yang pertama itu adalah Saudara Kreb tahun 1985 mengungkapkan bahwa ekologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menelaah secara ilmiah hubungan yang menentukan distribusi dan kelimpahan makhluk hidup. Nah, para ahli yang lain mengungkapkan, seperti Pencil tahun 1987, mengungkapkan bahwa ekologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang dasar-dasar yang mengatur pola sebaran spasial dan temporal suatu organisme. Nah, definisi-definisi ini terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pada prinsipnya, ekologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup secara organisasi itu tersusun dari berbagai sel. Dan sel tersusun atas protoplasma. Inilah organisasi dari kehidupan. Kehidupan yang paling kecil yang masih dianggap hidup itu adalah protoplasma. Nah, protoplasma ini isinya yang ada di dalam sitoplasma itu ada inti sel, kemudian ada ribosom, kemudian ada badan Golgi, dan lain sebagainya. Ini merupakan organisasi kehidupan yang paling kecil. Kemudian berkembang atau menyatu menjadi suatu sel. Jadi organisasi kehidupan yang kedua yaitu sel. Nah, di dalam sel ini akan lebih komplit ya. Di sana ada dinding sel, kemudian kadang-kadang ada pili, kemudian ada juga flagella, kemudian atau mungkin ada istilah lain dengan nama silia, dan lain sebagainya. Nah, sel ini sudah bisa hidup, misalnya sel mikroba, itu bersifat tunggal, itu sudah makhluk hidup dan bisa ada di alam semesta, ataukah di planet bumi ini. Nah, kumpulan daripada sel-sel ini akan membentuk suatu jaringan. Jadi jaringan, istilahnya itu jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang sejenis. Nah, jika jaringan-jaringan ini berkumpul akan menghasilkan suatu organ. Nah, ibaratkan ini di dalam tubuh manusia itu ada organ hati, ada paru-paru, ada usus, ada ginjal, dan lain sebagainya. Dan organ-organ ini merupakan kumpulan daripada jaringan-jaringan. Nah, kemudian dari organ ini akan menghasilkan suatu individu. Nah, individu ibaratnya sebagai seorang manusia.
yang komplit, ada tangan, kemudian ada kepala, ada perut, ada kaki. Nah, itulah suatu individu. Individu itu tersusun atas berbagai organ. Jadi tidak sama organ satu dengan organ. Misalnya organ mata berbeda susunannya dibandingkan dengan organ hati, organ tangan, dan lain sebagainya. Dan jika individu-individu ini berkumpul, maka menghasilkan suatu populasi. Ini ada populasi manusia, juga ada nanti populasi burung, kemudian ada populasi serangga. Nah, jika dalam populasi ini berkumpul, maka akan menghasilkan suatu komunitas. Dan lebih berkembang lagi jika komunitas itu berhubungan dengan lingkungan biotik maupun abiotik, dia akan menghasilkan suatu ekosistem. Dan secara ekosistem, secara lebih luas, itu bentuk suatu biosfer. Nah, inilah organisasi kehidupan dari yang kecil, protoplasma, kemudian sel, jaringan, organ, individu, populasi, komunitas, dan ekosistem yang ada di dalam biosfer. Jadi jelas itu dibedakan apa itu populasi dan apa itu komunitas dan apa itu ekosistem. Nah, populasi. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa populasi itu merupakan sekumpulan individu-individu yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam satu spesies. Kalau berbeda spesies berarti berbeda individunya. Tempatnya juga sama. Waktunya juga sama. Waktu tertentu, jadi ciri-ciri dari populasi itu adalah spesiesnya sama, tempatnya sama, waktunya tertentu, dan satu sama lain antar individu itu saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian kalau komunitas itu adalah kelompok sosial dari berbagai organisme yang berbagi lingkungan yang sama. Dengan kata lain, komunitas itu merupakan kumpulan dari populasi-populasi. Nah, juga ada ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dengan lingkungannya apa saja? Lingkungan bisa lingkungan biotik yang masih hidup dan abiotik yang tidak hidup. Itu ekosistem. Nah, kita bahas dengan populasi. Jadi, populasi itu adalah kumpulan dari individu-individu yang sejenis. Dia akan berkumpul dalam suatu tempat yang sama dalam waktu yang sama. Nah, dengan demikian, populasi ini akan dipengaruhi oleh kepadatan populasi. Misalnya dalam satu kelas yang ukurannya mungkin 10 kali 10 meter, kemudian ada populasinya 10 orang, tentu akan longgar. Tapi jika dikasih populasi yang berlebih seperti 100 orang, itu tentu akan terasa sempit. Nah, jika kepadatan dalam populasi ini akan mempengaruhi dari populasi itu sendiri, karena akan ada persaingan-persaingan. Nah, akibat dari persaingan ini tentu akan menimbulkan dampak, akan menimbulkan efek, yaitu efeknya bisa efek ekologi maupun efek evolusi. Kalau efek ekologi itu efek yang cepat, segera terjadi. Sedangkan efek evolusi itu lambat, jangkanya panjang, bisa bertahun-tahun baru muncul. Nah, efek ekologi, apa jika kepadatan dalam populasi pengaruhnya pada efek ekologi? Tingkat kelahiran tentu akan berbeda nanti antara kepadatan yang tinggi dengan kepadatan yang rendah. Kemudian kelangsungan hidup atau lamanya hidup
Kalau mungkin tempatnya kurang bagus, berdesak-desakan, ataukah mungkin terlalu padat, tentu nanti kelangsungan hidupnya tidak selama jika ininya longgar. Pertumbuhan populasinya juga berdampak pada kepadatan di suatu populasi. Dan jika kepadatan itu tetap tinggi, maka ada kemungkinan terjadi emigrasi. Jadi perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Emigrasi, bukan imigrasi. Emigrasi. Nah, inilah nanti dampak ekologinya yang segera akan terjadi jika kepadatan jadi. Maka terjadi persaingan sehingga menghasilkan dampak kelahiran, kelangsungan hidup, pertumbuhan populasi, dan emigrasi. Kemudian efek yang kedua itu efek evolusi. Nah, adanya nanti persaingan yang sangat ketat, maka akan menimbulkan efek evolusi. Efek evolusi itu bisa terjadi karena terjadinya sangat lambat, maka ada kemungkinan yang tahan hidup, yang tahan itu akan tetap lestari, tetap hidup, sedangkan yang tidak tahan dia akan punah. Jadi beberapa makhluk hidup karena tidak sesuai dengan kehidupannya, maka dia akan punah. Beberapa contoh sudah terjadi. Misalnya, karena ada perubahan atau kepadatan populasi ataukah perubahan lingkungan, beberapa individu itu sudah punah. Seperti harimau di Bali sudah tidak ditemukan. Dan di tempat lain mungkin di Sumatera yang awalnya itu sangat banyak, maka populasinya semakin menurun. Karena tidak mampu beradaptasi karena perubahan tempat hidupnya. Kemudian juga menimbulkan karena efek evolusinya itu lambat, maka yang bertahan itu harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, ini seperti teorinya Lamarck dan Charles Darwin. Yang bertahan, kalau Charles Darwin kan yang bertahan hidup dia akan tetap hidup, sedangkan yang tidak bertahan dia akan mati. Seperti jerapah. Nah, awalnya jerapah itu ada dua jenis mungkin. Ada yang berleher pendek dan berleher panjang. Nah, karena adanya efek evolusi ini, perubahan lingkungan, konsumsi makannya semakin jauh, maka yang berleher pendek menjadi punah. Sedangkan yang hidup, yang mampu menjangkau makanan yang lebih tinggi. Nah, itu Charles Darwin. Tapi kalau teorinya Lamarck berbeda, bahwa jerapah ini bisa panjang lehernya karena dia beradaptasi. Jadi menjangkau yang lebih panjang makanannya, lama-lama lehernya menjadi panjang. Jadi ibarat seperti seorang binaraga. Kalau dilatih ototnya, maka lama-lama dia akan kekar. Binaraga kan seperti itu. Jadi ototnya yang awalnya mungkin biasa-biasa saja, tapi karena dilatih terus, dia akan menjadi terlihat kekar dan besar. Nah, itulah populasi yang berdampak pada evolusi. Nah, sekarang komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi dari spesies yang berlainan dan secara bersama-sama menghuni suatu tempat. Jadi, sekumpulan populasi yang berlainan. Jadi, bukan satu jenis, jadi berbagai jenis populasi dalam suatu tempat. Nah, populasi-populasi yang dimaksud itu bisa seperti gambar di bawah ini, komunitas. Ada komunitas burung, ada komunitas ular, maksud kami ada populasi, karena komunitas tersusun atas populasi-populasi, ada populasi rubah, ada populasi burung, ular, katak, serangga, dan lain-lain.
Nah, inilah hidup dalam suatu tempat dan saling berinteraksi. Kalau di sini saling memakan, misalnya burung dimakan oleh elang, kemudian serangga dimakan oleh tikus ataukah oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh burung, burung dimakan oleh rubah. Itu saling berinteraksi dengan yang lain. Nah, jika dalam satu komunitas ini berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu lingkungan abiotik, maka terjadilah suatu ekosistem. Jadi ekosistem itu berhubungan dengan lingkungan abiotik. Nah, dengan demikian dasar dari ekologi itu adalah memahami interaksi di dalam lingkungan. Itulah yang menjadi dasar dari ilmu tentang kealaman atau ilmu ekologi, memahami interaksi di dalam lingkungan. Nah, interaksi di dalam lingkungan ini yang dimaksudkan di dalam lingkungan itu ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada tanah, ada air, ada udara, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian ekologi sebagai suatu ilmu yang tadi dijelaskan sebagai kajian-kajian terhadap alam, maka ilmu-ilmu yang terlibat pada awalnya yang terlibat itu lebih dominan itu adalah ahli biologi. Namun perkembangan-perkembangan zaman, semua ilmu bisa masuk di dalam ekologi. Misalnya kalau tumbuh-tumbuhan mungkin memerlukan ilmu pertanian, ataukah kalau hewan mungkin memerlukan orang dokter hewan ataukah orang peternakan. Kemudian juga kimia juga perlu di sana. Kemudian, nah zaman sekarang juga komputer maupun IT sangat berperan dalam ekologi, terutama dalam hal meramalkan apa yang akan terjadi di kehidupan yang akan datang. Itu memerlukan seorang ahli matematika yang mampu meramalkan dari perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi semua ilmu bisa masuk, jadi interdisiplin ilmu bisa masuk untuk mengkaji tentang ekologi. Karena konsep ekologi itu adalah memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan untuk memecahkan berbagai masalah sosial. Jadi perubahan biosfer, konservasi ekosistem, keanekaragaman hayati untuk menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dari konsep ini tentu semua ilmu bisa masuk. Ada biosfer berarti di dalam bidang tata surya dan lain sebagainya. Kemudian ada nanti konservasi, jadi bisa ahli terhadap ilmu hewani ataukah ilmu tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak kita temukan, ada pengelolaan satwa liar, pelestarian hutan, kegiatan pelestarian hutan dan satwanya, pengendalian hama, beserta epidemiologinya, pertanian dan peternakan. Nah, dari konsep inilah semua pada dasarnya semua disiplin termasuk juga ilmu sosial bisa terlibat dalam kegiatan ekologi ini. Nah, aplikasi dari ekologi itu sendiri bertujuan untuk memperbaiki segala kerusakan yang telah terjadi. Jadi menyempurnakan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam itu perlu diperbaiki agar kedepannya menjadi lebih baik. Kemudian mencegah terulangnya peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, mungkin sekarang ini ada yang banjir, ada tanah longsor. Nah, itu dikaji penyebabnya apa, tujuannya apa, agar tidak terulang kembali peristiwa yang tidak diinginkan.
Kemudian juga ada gempa, ada lumpur, seperti lumpur lapindo. Nah, itu perlu dikaji dari sisi ekologi. Kenapa bisa terjadi sehingga kedepannya sih tidak terjadi lagi, baik di tempat itu maupun di tempat lain. Dengan demikian, akan terciptalah suatu keharmonisan semua komponen yang ada di alam. Nah, karena pada dasarnya alam itu akan mencari keseimbangan. Jika alam terganggu, maka alam akan mengatur dirinya kembali untuk mencari keseimbangan yang baru. Jadi alam akan mencari keseimbangan yang baru. Misalnya di suatu daerah ada reklamasi terhadap pantai, tentu nanti lingkungannya akan berubah di tempat lain. Di tempat lain mungkin akan terjadi abrasi. Dengan adanya abrasi, maka alam akan menyesuaikan. Itu bentuk suatu penyesuaian atau keseimbangan dari alam. Karena alam itu terganggu, dia mencari keseimbangan. Maka di tempat lainlah dia akan berdampak. Nah, ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan komunitas biotik dengan lingkungan abiotiknya. Ini ada lingkungan abiotiknya. Tadi kalau komunitas, cenderung hanya komunitas biotik. Tapi begitu berinteraksi dengan abiotik, itu dikenal dengan ekosistem. Nah, pada dasarnya dalam ekosistem itu akan memerlukan keseimbangan. Keseimbangan makanan, unsur hara, daur hidup, organik, dan bahan-bahan organik. Di dalam suatu ekosistem itu perlu keseimbangan yang dikenal dengan osmostatis. Dia akan mencari keseimbangan yang baru jika ekosistemnya terganggu. Misalnya, ini adalah ekosistem danau. Ini di Danau Batur. Nah, di dalam ekosistem di sini ada beberapa individu, ada ikan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan danau, kemudian di luarnya ada orang petani sayur, ada sayuran. Nah, jika nanti kita tidak bijak dalam mengelola ekosistem danau, misalnya kita pemakaian pestisida yang berlebihan pada petani-petani sayur, tentu nanti limbahnya itu akan mengalir ke danau. Dia akan berdampak kepada populasi yang ada di danau. Ya bisa saja ikan-ikannya pada mati, yang bertahan ya masih tetap hidup. Tapi yang tidak tahan dia akan mati. Maka dengan demikian keseimbangan itu akan terjadi. Untuk mencari keseimbangan itulah nanti bisa terjadi bencana, bisa terjadi kepunahan makhluk hidup itu sendiri. Nah, dalam suatu ekologi, itu tadi dijelaskan beberapa ahli atau berapa ahli-ahli dari berbagai disiplin ilmu itu terlibat. Baik ekologi terhadap tumbuhan maupun terhadap hewan. Nah, dalam studi ekologi tumbuhan dan hewan dikenal dengan dua jenis, yaitu ekologi dan sinekologi. Ekologi itu adalah studi yang berhubungan timbal balik satu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Eksperimental dan induktif. Ada hal-hal tertentu yang ditambahkan atau diperlakukan terhadap lingkungannya. Jadi eksperimen dia. Misalnya burung diberikan makanan A. Kemudian yang lainnya burung yang sejenis diberikan makanan B. Kemudian mungkin dihitung umurnya, berapa lama dia bertahan. Nah, dengan demikian itu adalah eksperimen dan induktif. Jadi ada hal-hal tertentu yang diperlakukan terhadap organisme itu sendiri.
Nah, tapi kalau sinekologi itu lebih cenderung kepada kajian dari sisi filosofis, deduktif, dan umumnya bersifat deskriptif. Nah, salah satu contoh misalnya kita melakukan pengamatan terhadap ekosistem yang ada di danau, seperti Danau Batur. Apa yang kita dapatkan? Nah, itulah yang kita bahas. Jadi tidak ada hal-hal tertentu yang ditambahkan atau dikurangi secara eksperimental. Dengan demikian, pembahasannya atau kajiannya lebih ke arah deskripsi. Jadi menyajikan data apa yang dia dapatkan tanpa melakukan suatu perlakuan-perlakuan tertentu. Itulah sinekologi. Nah, di dalam suatu ekosistem itu ada sirkulasi energi. Sirkulasi energi dari suatu organisme, baik biotik maupun abiotik. Nah, aliran energi itu pasti diawali oleh matahari, karena matahari sebagai sumber energi. Itu sebagai matahari dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, tumbuh-tumbuhan ini dianggap sebagai produsen. Nah, ada produsen juga ada konsumen. Jadi, ada makhluk hidup yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu sebagai konsumen pertama. Misalnya belalang. Dia memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk hidup, untuk makanannya. Nah, kemudian, belalang ini juga akan dimakan oleh yang lain, yang lebih besar. Misalnya burung adalah konsumen kedua. Itu karnivora. Kalau tadi belalang, karena dia makan tumbuh-tumbuhan, herbivora. Atau mungkin yang lebih besar bisa sapi yang makan tumbuh-tumbuhan. Juga termasuk dalam herbivora atau konsumen pertama. Nah, konsumen kedua itu adalah karnivora. Bisa saja seperti tadi itu bangsa burung-burung yang kecil yang memakan belalang. Kemudian konsumen ketiga itu adalah makhluk hidup yang memakan dari karnivora yang termasuk dalam konsumen dua. Misalnya elang. Ya, elang memakan burung kecil. Jadi sangat berantai. Jadi dari matahari sinarnya dipakai untuk fotosintesis, maka dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh, sehingga tumbuhan dikatakan sebagai produsen. Tumbuhan dimakan oleh belalang, menjadi belalang itu sebagai konsumen pertama, karena dia sebagai herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian belalang itu dimakan oleh burung, burung pemakan belalang, sehingga masuk dalam konsumen kedua atau karnivora. Kemudian konsumen kedua itu akan dimakan oleh konsumen ketiga seperti burung elang yang berada di puncak kehidupan itu sebagai karnivora atau konsumen ketiga. Nah, dari produsen, kemudian konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga tentu akan mengeluarkan sampah-sampah organik. Baik yang dikeluarkan dia masih hidup maupun dia setelah mati. Misalnya pohon yang mati tentu akan muncul sampah organik dari pohon. Bangkai mungkin dari burung akan terjadi sampah organik. Kemudian bangkai elang juga muncul sampah organik. Elang mengeluarkan kotoran juga sampah organik. Burung kecil yang mengeluarkan kotoran juga sampah organik. Nah, siapa yang memanfaatkan itu? Itu bakteri-bakteri. Bakteri atau mikroba pengurai. Itu kita juga harus bersyukur
bahwa di alam ini ada mikroba yang bersifat sebagai pengurai. Kalau enggak, maka ibaratnya seperti plastik yang lambat tidak bisa terurai. Nah, ini kalau bahan-bahan organik tentu akan mudah diuraikan oleh mikroba. Lama-lama dia akan lapuk dan menghasilkan suatu humus. Humus ini merupakan bahan yang kaya akan mineral. Berbagai mineral ada dan itu dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi begitu melingkar seterusnya, kembali lagi ke pertumbuhan, kembali ke konsumen, kemudian setelah konsumen menjadi sampah organik, kemudian dimanfaatkan oleh mikroba, mikroba menjadi humus, kemudian setelah terurai menjadi humus, humus berupa bahan-bahan mineral itu dimanfaatkan kembali oleh Tuhan. Itulah sirkulasi dari aliran sirkulasi dari di dalam proses ekosistem itu sendiri. Nah, komponen-komponen biotik pada ekosistem itu komponen-komponen hidup atau makhluk hidup pada ekosistem itu ada bertindak sebagai produsen. Jadi dari gambar yang tadi kan sudah jelas bahwa ada yang sebagai produsen, itu tumbuh-tumbuhan. Jadi dia memanfaatkan energi dari matahari melalui proses fotosintesis. Kemudian juga ada konsumen, komponen 1 sampai dengan 3, sampai dengan puncaknya. Itu juga konsumen. Begitu juga herbivora termasuk dalam konsumen 1 juga sebagai konsumen atau komponen biotik dari ekosistem. Kemudian ada dekomposer, mikroba tadi, itu dekomposer yang menguraikan bahan-bahan organik hasil dari produsen maupun konsumen. Menguraikan senyawa-senyawa organik itu sehingga dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Nah, itu komponen biotik, komponen hidup, makhluk hidup. Kemudian ada komponen abiotik yang tidak hidup dalam ekosistem. Misalnya dalam ekosistem itu apa saja yang tidak hidup? Ya tentu banyak. Yaitu pertama pasti air. Makhluk hidup itu tidak akan bisa hidup tanpa air. Air itu benda mati. Hampir 70% setiap makhluk hidup itu tersusun atas air. Lebih-lebih kalau manusia lebih dari 70% tersusun atas air. Tanpa air kita akan mati. Air banyak manfaatnya. Baik dalam proses biokimia juga memanfaatkan air. Dalam proses pertumbuhan juga menggunakan air. Jadi dalam pencernaan juga memerlukan air. Jadi komponen air itu sangat menentukan. Nah, di samping air juga ada udara. Jadi makhluk hidup tidak akan hidup jika tidak ada udara. Maka di dalam ekosistem komponen ini juga sangat penting. Sangat-sangat penting. Air, udara juga sangat penting. Tanpa udara orang tidak bisa bernapas. Tumbuh-tumbuhan juga tidak bisa melakukan fotosintesis. Kalau tidak terjadi fotosintesis, dia akan mati, maka herbivora akan mati. Karnivora pun juga akan mati. Kemudian tanah. Jadi perlu tempat hidup. Itu tempat hidup tanah. Baik untuk tumbuh-tumbuhan misalnya. Tumbuhan kan perlu tanah juga untuk hidupnya. Walaupun mungkin di laut pasti ada di dasar laut gitu. Sebagai untuk dimanfaatkan oleh produsen untuk tempat hidup. Ataukah mungkin konsumen pun itu memerlukan tanah untuk tempat hidupnya. Tanah yang subur tentu produsennya akan semakin subur, tumbuh-tumbuhan akan semakin subur. Kemudian suhu. Suhu juga sangat berpengaruh. Jadi berbeda antara lingkungan yang di daerah yang musim dingin dibandingkan dengan yang daerah tropis. Itu tentu akan berbeda. Tumbuh-tumbuhannya juga berbeda, hewannya juga berbeda. Kalau yang ada di daerah dingin tentu
hewan-hewan yang punya lebat, ataukah gemuk. Tapi kalau yang di daerah tropis, dia bulunya lebih pendek. Secara umum seperti itu. Jadi suhu mempengaruhi ekosistem. Komponen ekosistem juga dipengaruhi oleh atau terdiri dari suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem itu sendiri. Kemudian sinar matahari. Itu juga benda mati yang mutlak diperlukan oleh tumbuh. Tanpa matahari, orang tidak akan bisa hidup. Tumbuhan maupun hewan tidak akan hidup tanpa matahari, karena matahari sebagai sumber energi. Kemudian garis lintang. Jadi ada lintang utara, kemudian lintang selatan, atau lintang timur. Itu juga habitat dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan itu berbeda. Misalnya, tumbuhan dan hewan di Papua tentu akan beda dengan tumbuhan dan hewan yang ada di Sumatera. Itu karena garis lintang. Begitu juga mungkin yang tumbuhan maupun hewan yang ada di utara berbeda dengan di utara Katulistiwa, maksudnya berbeda dengan di selatan Katulistiwa. Kemudian angin. Angin juga merupakan komponen penting pada ekosistem. Jadi komponen abiotik yang penting pada ekosistem. Kenapa? Angin itu dimanfaatkan untuk penyebaran bibit. Juga akan mempengaruhi angin, mempengaruhi kelembaban. Kalau tempatnya terlalu lembab, ya mungkin anginnya kurang tersedia. Tidak nyaman untuk kehidupannya. Nah, dalam ekosistem, ataukah mungkin dalam ekologi ini, manusia memegang peran penting dalam ekosistem. Manusia memegang peran penting, dan kadang-kadang manusia itu memegang kunci dari ekosistem. Walaupun mungkin dalam sejarahnya manusia itu dari tahun ke tahun, ataukah mungkin dari abad ke abad itu mengalami perkembangan. Beberapa abad yang lalu mungkin manusia itu tidak seperti yang sekarang. Nah, awalnya itu manusia itu sifatnya sebagai pemburu, jadi memanfaatkan hewan-hewan untuk kehidupannya dengan cara berburu. Tapi karena pengetahuan dari manusia dalam mengelola alam, dia otaknya lebih bagus, maka tidak hanya berburu, lama-lama meningkat menjadi pemelihara. Awalnya berburu menjadi memelihara, misalnya dia memelihara anjing untuk dimanfaatkan sebagai berburu, ataukah dia memelihara sapi yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Kalau awal-awalnya hanya sebagai pemburu. Kemudian tempat hidupnya juga berbeda, mengalami perkembangan. Awalnya nomaden, berpindah, di daerah ini subur, pindah ke sana. Kemudian setelah kering dan gersang, pindah lagi ke daerah yang lain yang lebih subur. Itu nomaden. Nah, sekarang itu menetap. Cenderung menetap, walaupun mungkin ada beberapa suku yang masih nomaden. Nah, pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan dan kecerdasan lebih dari makhluk hidup yang lain. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, dengan demikian, di dalam ekosistem, manusia itu memegang kunci dan selalu memanfaatkan alam untuk keuntungannya, untuk kebutuhannya. Apalagi setelah didukung dengan teknologi. Maka manusia itu akan memanfaatkan alam untuk keuntungannya. Tak mungkin manusia memanfaatkan alam untuk kerugiannya, pasti ingin untung. Dia menebang pohon untuk mendapatkan kayu, baik untuk dijual maupun untuk tempat tinggal.
Kemudian dia menggali sesuatu untuk mendapatkan emas, misalnya, berlian, segalanya. Nah, akibat dari pengelolaan alam yang dilakukan oleh manusia, demi keuntungan dan kebutuhannya, maka akan menimbulkan bisa baik, bisa buruk. Ya, karena mungkin dari pengetahuan manusia dan teknologi, maka alam itu akan tambah baik. Ya, salah satu contoh mungkin di hotel-hotel, alamnya itu baik, dikelola dengan baik, dia akan tambah baik. Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan dan banyak terjadi itu adalah berdampak buruk terhadap alam. Nah, dengan demikian, kepada para mahasiswa untuk selalu memanfaatkan alam walaupun untuk keuntungan dan kebutuhan itu secara bijak. Secara bijak agar menimbulkan khasiat ataukah manfaat yang baik bagi alam itu sendiri. Tidak merusak tapi memperbaiki alam itu sendiri. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan bisa bermanfaat dan beberapa materi akan saya cantumkan di dalam LMS Moodle Oase di Universitas Udayana untuk melengkapi apa yang saya paparkan tadi, sehingga pengetahuan dari mahasiswa itu akan menjadi lebih baik. Dan akhirnya semoga apa yang kami berikan itu ada manfaatnya. Dan terima kasih.